Perkenalkan, nama saya Emilia Contessa, NPM 2014-2010-15, Prodi Ilmu Perawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, MK Ilmu Dasar Keperawatan 2, dosen pembimbing Ibu Haifa Wahyu Eskop, Nurse MK. Baiklah, saya di sini akan membahas beberapa pengaturan suhu tubuh. Yang dimaksud dengan pengaturan suhu tubuh adalah suhu tubuh yang diatur oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hipotalamus, yang artinya periodik hipotalamus anterior. Yang kedua, pemanasan, yang artinya vasodilатasi. Yang ketiga, dingin, yang artinya vasokonstriksi. Sistem endokrin terbagi menjadi 2 sistem. Yang pertama, medula adrenal, yang artinya dingin, mengakibatkan sekret yang menstimulasi metabolisme sehingga meningkatkan pembentukan panas. Yang kedua, kelenjar tiroid, yang artinya dingin, meningkatkan sekresi tirosin yang mengakibatkan meningkatkan metabolisme dan pembentukan panas. Di sini ada juga menurut fisiologi regulasi suhu, yang artinya suhu tubuh dalam keadaan seimbang antara produksi panas tubuh dan kehilangan panas dari tubuh dan diukur dengan derajat. Di dalam tubuh juga terdapat 2 jenis suhu. Yang pertama, suhu inti, yaitu suhu dari organ jaringan tubuh dalam seperti otak, dada, dan perut. Kedua, suhu tubuh permukaan, yaitu suhu kulit dan lemak. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya suhu lingkungan, yaitu rendahnya suhu tubuh seorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya itu sendiri. Di sini ada juga beberapa suhu tubuh, yaitu yang pertama, suhu tubuh normal. Seorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh, meskipun suhu tubuh normal berada di rentangan antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selain aktivitas fisik, perubahan suhu tubuh normal bisa terjadi kepada saat wanita sedang memasuki masa subur atau menstruasi. Suhu tubuh terlalu rendah disebut hipotermia. Hipotermia yang disebut dengan seorang dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Yang kondisinya ini sangat berbahaya bagi kita karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh kita seperti otak dan jantung, dan seorang terpapar suhu atau cuaca dingin. Ada juga tanda-tanda klinis hipotermia. 1. Pada orang dewasa, hipotermia dapat menimbulkan gejala berupa menggigil, bicara tidak jelas, napasnya sesak dan pelan, serta pusing, dan juga kondisi bisa menyebabkan penderitanya hilang kesadaran atau koma. Dan juga pada bayi, hipotermia biasanya menimbulkan gejala seperti lemas, rewel, kulitnya terasa dingin dan tampak kemerahan, serta kekurangan mau menyusu. Ketiga, suhu tubuh tinggi yang disebut hipotermia. Hipotermia yang kondisinya suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipotermia terjadi ketika tubuh gagal mengurus suhu, sehingga suhu tubuh pun terasa meningkat. Hipotermia itu berbeda dengan demam. Kalau demam itu peningkatan suhu yang sepenuhnya, yang juga terkendali oleh sistem pengaturan suhu tubuh. Demam bisa juga disebabkan oleh infeksi seperti infeksi bakteri dan virus. Sedangkan hipotermia meningkatnya suhu tubuh di luar kendali sistem tersebut. Dan hipotermia juga disebabkan kondisi ketika seorang tidak dapat mendinginkan tubuhnya secara efektif saat berada di lingkungan yang panas. Ada juga cara untuk mengukur suhu tubuh, yakni termometer. Termometer ada 5 alat. 1. Termometer telinga. Ia berbentuk kerucut kecil, ini digunakan telinga. Termometer raksa yang terbuat dari kaca dan air raksa.
Termometer elektronik juga terbuat dari plastik dan ujungnya menyerupai pensil dan dapat digunakan di area tubuh seperti ketiak, mulut, atau rektum dan anus. 4. Termometer dahi. Ini memiliki bentuk yang tipis dan penggunaannya hanya dengan ditempel di dahi. 5. Termometer arteri temporal. Hampir sama dengan termometer dahi. Kalau penggunaan termometer dahi itu ditempel, sedangkan termometer arteri ini digunakan di bagian dahi. Ada juga beberapa penyebab yang tidak akurat pengukuran suhu tubuh atau termometer. Yang pertama, termometer tidak digunakan pada bagian tubuh yang tepat. Yang kedua, termometer terlalu cepat diangkat dari tubuh. Yang ketiga, baterai termometer lemah atau mati. Yang keempat, cara penggunaan termometer salah atau tidak sesuai petunjuk penggunaannya. Yang kelima, mulut terbuka saat pengukuran suhu tubuh secara oral melalui mulut. 6. Penilaian suhu tubuh dilakukan setelah olahraga berat atau tidak mandi air panas. Ini ada juga cara memberi kompres hangat. Kompres hangat merupakan memberi rasa hangat pada tubuh dengan menggunakan air hangat pada tubuh yang diperlukan. Tujuan kompres yakni pengaturan keseimbangan, memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, memberi rasa nyaman. Dan ada juga alat persiapan untuk mengkompres. 1. Lap kecil, 2 mangkuk berisi cairan hangat, 3 handuk. Cara memberi kompres dingin. Memberi kompres dingin ini adalah memberi kompres kepada pasien yang memerlukan dengan menggunakan kirbat es yang diisi potongan es. Tujuan kompres dingin yakni menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa sakit, mengurangi pendarahan. Dan ada juga persiapan alat untuk mengkompres. 1. Kirbat es, sarung sesuai bentuk jika ada, es dalam tempatnya, air dalam baskom atau garam, perlak. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.